Dihina habis-habisan karena datang dengan sepeda butut, Aldo hanya diam saat mantannya pamer mobil sporty dan menyebutnya pria miskin tak punya masa depan. Sampai sebuah kenyataan mengejutkan terungkap. Mobil mewah itu ternyata milik Aldo sendiri. Dan penyesalan sang mantan pun datang saat semuanya sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Untayan Kisah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan bahagia. Bagi yang beragama Islam, sebelum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad dengan menuliskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di akhirat mendapat syafaatnya. Simak selengkapnya kisah berikut. Sore itu, langit tampak redup, seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Udara lembab menempel di kulit, dan jalanan kota masih ramai oleh orang-orang yang pulang dari aktivitas mereka. Di antara deretan kendaraan yang berlalu lalang, seorang pria mengayuh sepeda tua dengan perlahan. Namanya Aldo. Sepeda itu bukan sekadar alat transportasi. Catnya sudah memudar, rantainya sesekali berbunyi kasar, dan joknya sedikit robek di bagian samping. Tapi bagi Aldo, sepeda itu menyimpan cerita panjang. Cerita tentang perjuangan, tentang pilihan, dan tentang sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Keringat membasahi pelipisnya, tapi wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa minder. Setidaknya, sampai ia berhenti di depan sebuah kafe. Kafe itu bukan tempat asing baginya. Dulu, itu adalah tempat di mana ia sering tertawa bersama seseorang. Seseorang yang kini hanya menjadi kenangan yang menyakitkan. Aldo menurunkan kakinya, menopang sepeda di sisi trotoar, lalu menatap bangunan itu dalam diam. Kaca besar di bagian depan memantulkan bayangannya sendiri. Seorang pria sederhana, dengan pakaian biasa, dan sepeda tua. Ia tersenyum tipis. Masih sama, gumamnya pelan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara mesin mobil yang keras tiba-tiba memecah suasana. Sebuah mobil sporty berhenti tepat di depannya. Warna merahnya mencolok, mengilap, dan jelas bukan mobil sembarangan. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Beberapa bahkan berbisik kagum. Aldo tidak langsung bereaksi. Sampai pintu mobil itu terbuka. Dan seseorang keluar dari dalamnya. Langkah itu, tidak asing. Suara sepatu heels yang menyentuh aspal terdengar tegas, percaya diri, dan angkuh. Aldo mengangkat pandangannya perlahan. Dan di sanalah dia. Cynthia. Wanita muda yang dulu pernah menjadi segalanya dalam hidupnya. Rambutnya tertata rapi, wajahnya dipoles dengan makeup sempurna, dan pakaiannya begitu elegan. Ia terlihat seperti seseorang yang hidup di dunia yang berbeda. Dunia yang dulu tidak pernah mereka miliki bersama. Mata mereka bertemu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Namun, keheningan itu tidak bertahan lama. Senyum Cynthia muncul. Bukan senyum hangat. Bukan senyum rindu. Tapi senyum yang merendahkan. Wah, katanya pelan, tapi cukup keras untuk didengar orang di sekitar. Aku kira siapa? Ternyata kamu. Nada suaranya berubah dingin. Aldo tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang. Cynthia melangkah mendekat, memperhatikan Aldo dari ujung kepala sampai kaki, lalu matanya berhenti pada sepeda itu. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar ringan, tapi menyakitkan. Serius? Katanya sambil menunjuk sepeda itu. Kamu masih pakai barang kayak gini? Aldo tetap diam. Cynthia menggeleng pelan, seolah tidak percaya. Ya Allah. Aldo, ucapnya sambil tertawa tipis. Aku pikir setelah aku ninggalin kamu, hidupmu bakal berubah. Tapi ternyata, ia berhenti sejenak, lalu tersenyum sinis, kamu malah makin menyedihkan. Beberapa orang mulai memperhatikan. Aldo bisa merasakan tatapan-tatapan itu. Tapi ia tidak bergerak. Tidak membela diri. Tidak marah. Cynthia melangkah lebih dekat lagi, jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Aku bahkan gak nyangka kita bakal ketemu lagi dalam kondisi kayak gini, lanjutnya. Aku di sini, dan kamu, ia melirik sepeda itu lagi, lalu mengangkat alis, ia tetap di bawah. Kata-katanya seperti racun yang perlahan meresap. Aldo menarik napas dalam-dalam. Masih diam. Cynthia tampak semakin percaya diri. Dulu aku sempat mikir, mungkin aku salah ninggalin kamu, katanya, pura-pura berpikir.
Tapi sekarang aku yakin, itu keputusan terbaik dalam hidupku. Ia tersenyum lebar. Ternyata kamu memang gak akan pernah berubah. Aldo akhirnya membuka suara. Sudah selesai? Tanyanya pelan. Cynthia tertawa lagi. Belum, jawabnya cepat. Aku bahkan belum mulai. Ia melipat tangan di dada, menatap Aldo dengan tajam. Kamu tahu gak, yang paling memalukan dari kamu, katanya. Aldo menatapnya tanpa ekspresi. Cynthia mendekat sedikit lagi. Kamu itu miskin, tapi gak sadar diri. Kalimat itu jatuh seperti palu. Beberapa orang yang mendengar mulai saling pandang. Cynthia melanjutkan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lihat dirimu. Naik sepeda butut, pakaian seadanya, dan wajah capek kayak orang gak punya masa depan, katanya dingin. Dulu aku bisa tahan, karena aku pikir kamu punya mimpi. Ia tertawa kecil. Tapi ternyata, kamu cuma orang biasa yang gak akan pernah jadi apa-apa. Aldo menunduk sedikit. Bukan karena kalah. Tapi karena ia memilih untuk tetap tenang. Namun Cynthia salah mengartikannya. Ia mengira Aldo tidak punya keberanian untuk melawan. Dan itu membuatnya semakin menjadi-jadi. Aku bahkan heran, kamu masih berani muncul di tempat kayak gini, katanya sambil menunjuk kafe di belakangnya. Ini bukan tempat buat orang kaya kamu. Ia menatap sepeda itu lagi, lalu tersenyum sinis. Sepeda kamu itu lebih cocok di tempat rongsokan daripada di sini. Tawa kecilnya kembali terdengar. Aldo mengangkat wajahnya perlahan. Matanya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihina. Dan itu membuat Cynthia sedikit terganggu. Kenapa kamu diam? Tanyanya. Gak punya jawaban? Aldo hanya tersenyum tipis. Kalau aku jawab, kamu siap dengar? Katanya pelan. Cynthia mengangkat alis. Jawaban dari kamu? Ia tertawa meremehkan. Silakan. Aku penasaran orang gagal kaya kamu mau ngomong apa? Aldo tidak langsung menjawab. Ia menatap Cynthia beberapa detik. Seolah menimbang sesuatu. Lalu ia berkata pelan, kamu bahagia? Pertanyaan itu membuat Cynthia terdiam sejenak. Lalu ia tertawa. Pertanyaan bodoh, jawabnya cepat. Jelas aku bahagia. Lihat hidupku sekarang. Ia menunjuk mobilnya. Aku punya ini. Aku punya pekerjaan bagus. Aku punya kehidupan yang jauh lebih layak daripada waktu sama kamu. Nada suaranya penuh kebanggaan. Aldo mengangguk pelan. Bagus, katanya singkat. Namun, entah kenapa, jawaban itu tidak memuaskan Cynthia. Ia merasa seperti tidak menang. Seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia hancurkan dari Aldo. Dan itu membuatnya kesal. Jangan sok tenang, katanya tajam. Aku tahu kamu pasti sakit hati lihat aku sekarang. Aldo tidak menjawab. Cynthia mendekat lagi, suaranya kini lebih rendah, lebih tajam. Kamu itu gak ada apa-apanya, Aldo, bisiknya. Dan kamu akan selalu begitu. Angin sore berhembus pelan. Suasana terasa semakin berat. Aldo memejamkan mata sejenak. Lalu membukanya kembali. Tetap tenang. Tetap diam. Namun jauh di dalam dirinya, sesuatu sedang menunggu untuk terungkap. Dan Cynthia belum siap untuk itu. Angin sore masih berhembus pelan, tapi suasana di antara mereka terasa semakin panas. Orang-orang yang tadi hanya sekilas melirik, kini mulai benar-benar memperhatikan. Ada yang berhenti berjalan, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi jelas telinga mereka menangkap setiap kata yang keluar. Aldo berdiri dengan tenang, tangannya masih memegang setang sepeda tuanya. Wajahnya datar, sulit ditebak. Tidak ada emosi yang bisa dibaca dengan jelas. Justru itu yang membuat Cynthia semakin gelisah. Ia tidak suka ketenangan itu. Ia ingin melihat Aldo hancur. Ia ingin melihat pria itu marah, tersinggung, atau setidaknya, merasa kecil di hadapannya. Tapi yang ia lihat sekarang, justru sebaliknya. Dan itu membuatnya kesal. Kenapa kamu diam terus? Tanya Cynthia, nada suaranya mulai meninggi. Apa kamu gak punya harga diri sama sekali? Aldo tetap diam. Tatapannya lurus ke arah Cynthia, tanpa goyah sedikit pun.
Cynthia menghela napas kasar, lalu tertawa kecil dengan nada meremehkan. Oh, aku ngerti sekarang, katanya sambil mengangguk pelan. Kamu bukan gak punya jawaban. Kamu memang gak punya apa-apa untuk dibanggakan. Ia melangkah mundur sedikit, lalu menunjuk sepeda Aldo lagi, kali ini dengan ekspresi jijik yang lebih jelas. Ini, katanya. Ini yang kamu banggakan dalam hidupmu? Sepeda butut yang bahkan gak layak dipakai anak kecil? Beberapa orang mulai berbisik lebih jelas. Seseorang tertawa kecil di belakang. Dan itu cukup untuk membuat suasana semakin tidak nyaman. Namun Aldo tetap berdiri di tempatnya. Tenang. Seolah semua itu tidak menyentuhnya. Cynthia menggigit bibirnya sedikit, kesal karena reaksinya tidak sesuai harapan. Dulu, katanya pelan, tapi penuh tekanan, aku pernah percaya sama kamu. Ia menatap Aldo dalam-dalam. Dulu aku pikir kamu itu beda. Aku pikir kamu punya sesuatu yang orang lain gak punya. Ia tertawa kecil, pahit. Tapi ternyata aku salah besar. Nada suaranya berubah lebih dingin. Kamu cuma pria biasa, yang bahkan gak mampu mengangkat hidupnya sendiri. Aldo menunduk sebentar, lalu kembali menatapnya. Masih dengan ekspresi yang sama. Tidak ada amarah. Tidak ada pembelaan. Hanya ketenangan. Dan lagi-lagi, itu membuat Cynthia merasa kalah. Ia tidak suka perasaan itu. Ia tidak mau merasa kalah dari seseorang yang baru saja ia hina habis-habisan. Jadi ia melanjutkan. Dengan lebih kejam. Kalau aku tetap sama kamu waktu itu, katanya, mungkin aku sekarang masih naik angkutan umum, masih makan di warung murah, masih hidup serba kekurangan. Ia mengangkat dagunya sedikit, penuh kebanggaan. Tapi aku memilih pergi. Aku memilih masa depan. Ia menepuk pelan kap mobil sporty di belakangnya. Dan ini hasilnya. Matanya kembali ke Aldo. Sedangkan kamu, ia tersenyum tipis, tetap di titik paling rendah. Aldo menarik napas pelan. Masih sabar. Masih diam. Namun di dalam dirinya, kenangan-kenangan lama mulai muncul. Tentang hari-hari ketika ia dan Cynthia tertawa bersama. Tentang mimpi-mimpi yang pernah mereka bangun berdua. Tentang janji-janji yang kini terasa kosong. Ia menutup mata sejenak. Bukan karena lemah. Tapi karena ia memilih untuk tidak membalas dengan cara yang sama. Namun Cynthia kembali salah paham. Ia mengira Aldo benar-benar tidak punya kekuatan untuk melawan. Dan itu membuatnya semakin berani. Lihat aku, Aldo, katanya tajam. Aku sekarang hidup jauh lebih baik tanpa kamu. Ia melangkah mendekat lagi, suaranya lebih pelan, tapi jauh lebih menusuk. Dan jujur saja, aku bersyukur pernah ninggalin kamu. Kalimat itu jatuh seperti pisau terakhir. Beberapa detik hening. Aldo membuka matanya perlahan. Lalu menatap Cynthia dengan lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berubah di tatapannya. Bukan marah. Bukan benci. Tapi, sesuatu yang lebih tenang dari itu. Seperti seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Sudah? Tanyanya pelan. Cynthia mengerutkan kening. Apa? Aldo mengangguk sedikit. Hinaan kamu, katanya. Sudah selesai? Nada suaranya tetap datar. Tapi entah kenapa, ada tekanan yang terasa berbeda. Cynthia terdiam sejenak. Lalu tertawa lagi, kali ini sedikit lebih keras. Kamu pikir ini hinaan? Katanya. Ini fakta. Ia menyilangkan tangan di dada. Dan aku belum selesai. Aldo tidak memotong. Ia memberi ruang. Memberi kesempatan. Karena ia tahu, semakin banyak Cynthia bicara, semakin jelas semuanya nanti. Cynthia menghela napas, lalu berbicara lagi. Kamu tahu kenapa aku benar-benar meninggalkan kamu waktu itu? Tanyanya. Aldo tidak menjawab. Cynthia tersenyum tipis. Karena aku capek. Ia menatap Aldo dengan tatapan tajam. Capek punya pasangan yang gak bisa diandalkan. Capek punya pasangan yang gak bisa kasih masa depan. Suaranya mulai bergetar, bukan karena sedih, tapi karena emosi yang bercampur. Kamu itu baik, Aldo. Aku gak menyangkal itu, katanya. Tapi hidup itu gak cukup cuma dengan baik.
Ia menatap sepedanya lagi. Hidup butuh uang. Butuh status. Butuh sesuatu yang nyata. Ia mengangkat bahu. Dan kamu gak punya itu. Aldo mendengarkan semuanya. Tanpa menyela. Tanpa membantah. Sampai akhirnya, ia mengangguk pelan. Jadi itu alasanmu? Tanyanya. Cynthia langsung menjawab, tanpa ragu. Iya. Jawaban yang tegas. Jawaban yang tidak memberi ruang untuk penyesalan. Aldo tersenyum tipis. Bukan senyum pahit. Bukan senyum sedih. Tapi senyum yang seolah memahami semuanya. Baik, katanya pelan. Ia menatap mobil di belakang Cynthia. Kilapnya masih memantulkan cahaya sore. Mesinnya masih hangat. Dan Aldo tahu persis mobil itu. Lebih dari siapapun di sana. Mobilnya bagus, katanya santai. Cynthia langsung tersenyum bangga. Tentu saja, jawabnya cepat. Ini bukan mobil sembarangan. Ia mengusap kap mobil itu dengan lembut, seolah itu miliknya sepenuhnya. Nyaman, cepat, dan ia melirik Aldo dengan senyum merendahkan, jelas bukan untuk orang seperti kamu. Aldo mengangguk. Masih tenang. Masih tidak terpancing. Namun kali ini, ia mulai berbicara lebih jelas. Dipinjamkan ya? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat Cynthia terdiam sejenak. Hanya sesaat. Lalu ia tertawa. Kenapa? Iri, balasnya cepat. Walaupun dipinjamkan, tetap aja aku yang pakai. Tetap aja aku yang layak. Aldo menatapnya. Dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Dipinjamkan oleh siapa? Tanyanya lagi. Nada suaranya tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Cynthia mulai merasa tidak nyaman. Tapi ia menutupi itu dengan kesombongan. Teman kerja, jawabnya singkat. Aldo mengangguk perlahan. Teman kerja, ulangnya pelan. Lalu ia menatap mobil itu sekali lagi. Seolah memastikan sesuatu. Seolah menahan sesuatu. Dan di dalam dirinya. Kebenaran itu sudah siap keluar. Namun ia belum mengatakannya. Belum sekarang. Karena ia ingin Cynthia menyelesaikan semuanya. Sampai tidak ada lagi yang tersisa. Sampai semua hinaan itu benar-benar mencapai puncaknya. Baru setelah itu, ia akan bicara. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada yang sama lagi. Namun Aldo masih menahan. Ia berdiri di sana, di antara suara kendaraan yang berlalu, di bawah langit yang semakin gelap, dengan sepeda tuanya di samping, dan masa lalu di depannya. Cynthia. Wanita muda yang dulu pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Kini berdiri sebagai orang yang paling merendahkannya. Namun anehnya, Aldo tidak merasa marah. Yang ia rasakan justru kosong. Kosong yang dingin. Kosong yang tenang. Dan itu jauh lebih berbahaya. Cynthia menatap Aldo beberapa detik, merasa ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Tatapan itu. Sikap itu. Tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Tanya Cynthia, sedikit terganggu. Kamu pikir aku salah? Aldo tidak langsung menjawab. Ia justru bertanya kembali, pelan. Kamu yakin dengan semua yang kamu bilang? Cynthia langsung tersenyum sinis. Yakin, katanya. Aku bahkan bisa bilang lebih parah dari itu. Ia melangkah mendekat lagi, kali ini tanpa jarak sama sekali. Tatapannya tajam, menusuk, penuh emosi yang selama ini mungkin ia simpan. Kamu itu bukan cuma miskin, Aldo, katanya pelan, tapi setiap katanya seperti racun. Kamu itu gagal. Beberapa orang yang mendengar langsung terdiam. Kalimat itu terlalu keras. Terlalu langsung. Namun Cynthia tidak berhenti. Ia justru semakin dalam. Kamu gagal sebagai pria, lanjutnya. Gagal kasih masa depan. Gagal bikin aku bangga. Bahkan gagal bikin aku bertahan. Napasnya sedikit berat. Tapi emosinya semakin naik. Aku bertahan sama kamu dulu bukan karena kamu hebat, katanya.
Tapi karena aku bodoh. Kalimat itu menggantung di udara. Menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Aldo tetap diam. Namun kali ini, tangannya yang memegang setang sepeda sedikit mengencang. Sangat halus. Hampir tidak terlihat. Cynthia melihat itu. Dan ia tersenyum. Ia pikir akhirnya. Aldo mulai goyah. Akhirnya kena juga, ya? Katanya pelan. Sakit, kan? Ia mendekat sedikit lagi, hampir berbisik di telinga Aldo. Itu belum seberapa dibanding apa yang aku rasakan dulu. Aldo menarik napas perlahan. Masih tenang. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Bukan emosi. Bukan kemarahan. Tapi, keputusan. Cynthia mundur satu langkah, lalu kembali bersuara keras, seolah ingin semua orang mendengar. Dengar ya, katanya. Aku putusin kamu karena kamu itu gak layak. Ia menunjuk Aldo tanpa ragu. Gak layak jadi pasangan aku. Gak layak ada di hidup aku. Bahkan gak layak berdiri di tempat ini. Beberapa orang mulai benar-benar berhenti. Suasana berubah menjadi seperti panggung. Dan Cynthia menikmati itu. Ia ingin menang. Ia ingin benar-benar menghancurkan harga diri Aldo di depan semua orang. Kamu itu rendah, lanjutnya. Serendah itu. Ia menatap sepeda itu lagi, lalu tertawa kecil. Mungkin bahkan sepeda kamu punya nilai lebih daripada kamu. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang yang ikut terseret suasana. Dan itu adalah titik terendah yang ingin ia ciptakan. Aldo akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya menatap langsung ke arah Cynthia. Tenang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sangat halus. Tapi nyata. Sudah cukup? Tanyanya. Nada suaranya tetap pelan. Namun kali ini, lebih tegas. Cynthia mengerutkan kening. Apa maksud kamu? Aldo menghela napas panjang. Semua yang kamu pendam, sudah kamu keluarkan, katanya. Bagus. Cynthia tertawa sinis. Jangan sok bijak, katanya. Kamu gak ada di posisi buat ngomong begitu. Aldo tidak membalas hinaannya. Ia justru menatap mobil di belakang Cynthia lagi. Lama. Sangat lama. Seolah memastikan sesuatu yang sudah ia yakini sejak awal. Lalu ia berkata pelan. Kamu bilang itu hasil pilihanmu. Cynthia langsung mengangguk. Jelas. Aldo melanjutkan. Kamu bilang itu bukti kamu lebih baik tanpa aku. Iya. Kamu bangga dengan itu. Cynthia tersenyum. Sangat. Aldo mengangguk perlahan. Lalu ia bertanya. Kamu yakin, semua itu benar-benar milikmu? Pertanyaan itu membuat Cynthia berhenti. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk menunjukkan keraguan kecil. Ia cepat menutupinya. Tentu saja, jawabnya tegas. Kenapa? Aldo tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, mendekati mobil itu. Tangannya menyentuh bagian kap depan dengan ringan. Sentuhan yang terlalu familiar. Cynthia memperhatikan itu. Alisnya mulai berkerut. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya. Aldo tidak melihat ke arahnya. Ia hanya berkata pelan. Mesinnya masih panas. Cynthia mulai merasa tidak nyaman. Ia memang baru dipakai, jawabnya cepat. Aldo tersenyum tipis. Senyum yang sulit diartikan. Lalu ia menoleh perlahan ke arah Cynthia. Tatapannya sekarang berbeda. Bukan lagi sekadar tenang. Tapi, mengendalikan. Dipinjamkan oleh teman kerja, kan? Tanyanya. Cynthia mengangguk. Iya. Kenapa? Aldo menatapnya lebih dalam. Teman kerja, atau atasan? Cynthia terdiam. Kali ini lebih lama. Wajahnya mulai berubah. Kenapa kamu tanya seperti itu? Balasnya, sedikit defensif. Aldo tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru melangkah kembali ke arah sepedanya. Namun sebelum ia benar-benar kembali ke posisinya, ia berkata pelan.
Menarik. Satu kata. Tapi cukup membuat suasana berubah. Cynthia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jelaskan maksud kamu, katanya, nada suaranya mulai tidak stabil. Aldo berhenti. Namun tidak langsung menoleh. Ia berdiri membelakangi Cynthia. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata, "Kamu benar tentang satu hal." Cynthia mengerutkan kening. "Apa?" Aldo akhirnya menoleh. Perlahan. Bahwa hidup memang butuh sesuatu yang nyata. Kalimat itu terasa berbeda sekarang. Tidak lagi seperti pengakuan. Tapi seperti pernyataan. Cynthia menatapnya, bingung. Aldo melanjutkan. "Dan kamu juga benar," katanya. "Bahwa tidak semua orang bisa melihat itu." Angin kembali berhembus. Lebih dingin dari sebelumnya. Aldo menatapnya lurus. "Kamu melihat dari luar," katanya. "Dan kamu berhenti di sana." Cynthia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Namun egonya belum selesai. Ia masih mencoba bertahan. "Omongan kamu muter-muter," katanya. "Kalau memang punya sesuatu, tunjukkan. Jangan cuma ngomong." Aldo tersenyum tipis. Dan kali ini, senyumnya berbeda. Lebih tajam. Lebih dalam. "Tenang," katanya pelan. "Sebentar lagi kamu juga akan lihat." Kalimat itu menggantung. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan itu dimulai, Cynthia merasa takut. Bukan takut karena ancaman. Tapi karena ketidakpastian. Karena pria yang ia hina habis-habisan itu tidak terlihat seperti orang yang kalah. Dan itu adalah hal yang paling mengganggu. Cynthia berdiri terpaku. Untuk pertama kalinya sejak ia membuka mulut dan menghina tanpa henti, hatinya tidak lagi dipenuhi rasa menang. Justru sebaliknya. Ada sesuatu yang perlahan merayap masuk. Rasa tidak nyaman. Rasa ragu. Dan rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Sementara itu, Aldo tetap berdiri dengan tenang di hadapannya. Tangannya kembali memegang setang sepeda tuanya, seolah semua yang terjadi barusan hanyalah percakapan biasa. Namun tatapannya tidak lagi sama. Tatapan itu tidak memohon. Tidak membela diri. Tidak juga marah. Tatapan itu seperti seseorang yang sudah tahu akhir dari segalanya. Dan hanya menunggu waktu untuk mengungkapnya. "Sebentar lagi kamu juga akan lihat." Kalimat itu masih terngiang di kepala Cynthia. Ia menelan ludah. Namun egonya masih berusaha berdiri. "Jangan sok misterius," katanya, meskipun suaranya kini tidak setegas tadi. "Kalau memang punya sesuatu, ya bilang saja. Jangan berlagak." Aldo tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan ponselnya dengan gerakan santai. Jari-jarinya bergerak perlahan di layar, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat biasa. Tidak terburu-buru. Tidak gugup. Justru terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa orang yang tadi menonton mulai saling pandang. Mereka bisa merasakan perubahan. Dari sekadar tontonan hinaan, menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang akan berubah arah. Cynthia memperhatikan setiap gerakan Aldo. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Ngapain kamu?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Aldo tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu. Lalu ia mengangkat ponselnya dan menunjukkannya ke arah Cynthia. "Ini," katanya pelan. Cynthia mengerutkan kening. Ia melangkah mendekat. Awalnya hanya sekilas melihat. Namun detik berikutnya, wajahnya langsung berubah. Pucat. Matanya membesar. Napasnya tertahan. "Ini," suaranya bergetar. "Ini apa?" Aldo menatapnya tenang. "Dokumen kepemilikan," jawabnya singkat. Cynthia menatap layar itu lagi. Tangannya mulai gemetar. Nama pemilik kendaraan itu. Tidak salah. Tidak mungkin salah. Karena tertulis jelas di sana.
Aldo Pratama. Enggak, bisiknya pelan. Ini gak mungkin. Ia mundur satu langkah. Matanya kembali ke mobil itu. Lalu ke Aldo. Bolak-balik. Seolah otaknya menolak menerima kenyataan. Ini bercanda, kan? Katanya, mencoba tertawa, tapi suaranya hancur di tengah jalan. Kamu mana mungkin punya mobil ini? Aldo tidak tertawa. Ia hanya mematikan layar ponselnya. Lalu berkata pelan, mobil itu milikku. Sunyi. Benar-benar sunyi. Suara kendaraan di jalan terasa menjauh. Orang-orang yang tadi berbisik kini diam. Tidak ada yang berani bersuara. Karena semua orang merasakan momen itu. Momen di mana segalanya berubah. Cynthia menggeleng keras. Enggak mungkin, katanya. Aku pakai mobil ini dari kantor. Aldo mengangguk. Iya, jawabnya. Cynthia menatapnya, bingung, panik. Berarti ini bukan mobil kamu. Aldo menatapnya lurus. Perusahaan tempat kamu kerja, katanya pelan, itu milikku. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Cynthia seperti kehilangan pijakan. Kakinya mundur tanpa sadar. Enggak, kamu bohong, suaranya hampir tidak terdengar. Aku tahu perusahaan itu besar, itu gak mungkin. Aldo melangkah satu langkah ke depan. Tidak cepat. Tidak agresif. Tapi cukup untuk membuat jarak di antara mereka terasa semakin sempit. Arkana Group, katanya tenang. Nama itu keluar dengan jelas. Tanpa ragu. Dan saat itu juga, wajah Cynthia benar-benar kehilangan warna. Itu adalah nama perusahaan tempat ia bekerja. Tempat ia membangun kehidupan barunya. Tempat ia merasa telah naik kelas. Dan sekarang, pria yang ia hina sebagai tidak punya apa-apa. Mengaku sebagai pemiliknya. Enggak, katanya lagi, kali ini suaranya pecah. Aku gak percaya, aku gak mungkin. Aldo menatapnya dalam. Kamu kerja di sana sudah berapa lama? Tanyanya. Cynthia tidak menjawab. Aldo melanjutkan. 3 tahun, tebaknya. Mata Cynthia langsung membesar. Itu benar. Sangat tepat. Divisi marketing, lanjut Aldo. Level supervisor. Tubuh Cynthia mulai gemetar. Bagaimana? Kamu tahu, bisiknya. Aldo menghela napas pelan. Lalu berkata, karena semua data itu ada di meja kerjaku. Dunia Cynthia runtuh. Benar-benar runtuh. Ia menatap Aldo dengan mata yang penuh ketidakpercayaan. Pria yang dulu ia anggap tidak punya masa depan. Kini berdiri sebagai seseorang yang bahkan berada jauh di atasnya. Jauh. Sangat jauh. Kenapa? Suaranya bergetar hebat. Kenapa kamu, selama ini? Aldo tersenyum tipis. Bukan sombong. Bukan membalas. Tapi, jujur. Aku tidak pernah berubah, Cynthia, katanya pelan. Kamu saja yang berhenti melihat. Air mata mulai menggenang di mata Cynthia. Namun Aldo belum selesai. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Mobil itu, katanya sambil melirik ke arah kendaraan merah itu, dipinjamkan ke salah satu manajerku. Ia menatap Cynthia lagi. Dan kebetulan, kamu yang pakai hari ini. Cynthia langsung menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Seluruh hinaan yang tadi ia ucapkan, berbalik menghantam dirinya sendiri. Mobil ini aja harganya mungkin 10 kali lipat hidup kamu. Kalimatnya sendiri terngiang di kepalanya. Dan sekarang, ia sadar. Ia sedang memamerkan sesuatu yang bahkan bukan miliknya. Di depan pemilik aslinya. Tubuhnya lemas. Ia hampir tidak bisa berdiri. Aldo, suaranya hancur. Namun kata-katanya tidak keluar. Tidak ada yang bisa ia katakan untuk memperbaiki semuanya. Tidak ada. Aldo menatapnya dengan tenang. Tanpa amarah. Tanpa dendam. Tapi justru itu yang paling menyakitkan.
Karena ia tidak membalas. Ia tidak menghina balik. Ia hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu jauh lebih kejam. Kamu bilang aku miskin, kata Aldo pelan. Cynthia menunduk. Tangisnya semakin kuat. Kamu bilang aku tidak punya masa depan. Ia tidak berani menatap. Kamu bilang aku tidak layak. Air matanya jatuh ke tanah. Aldo terdiam sejenak. Lalu berkata, aku tidak akan membalas semua itu. Cynthia mengangkat wajahnya perlahan. Ada harapan kecil. Namun yang ia lihat, bukan maaf. Bukan juga kemarahan. Tapi, ketegasan. Karena kamu sudah menghukum dirimu sendiri, lanjut Aldo. Kalimat itu membuat Cynthia benar-benar hancur. Ia menangis tanpa suara. Seluruh kesombongan yang tadi ia banggakan. Lenyap. Hilang. Tidak tersisa. Dan kini, yang tersisa hanya satu hal. Penyesalan. Cynthia berdiri seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh pijakan hidupnya. Tangannya gemetar, dadanya naik turun tidak teratur, dan matanya yang tadi penuh kesombongan kini dipenuhi air mata yang terus jatuh tanpa bisa ditahan. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar. Bahkan cara ia bernapas terdengar kacau, seolah tubuhnya sendiri sedang menolak menerima kenyataan yang baru saja menghantamnya. Di hadapannya, Aldo tetap berdiri tenang. Pria itu masih dengan sepeda tuanya. Masih dengan pakaian sederhana. Masih dengan ketenangan yang sejak awal membuat Cynthia gelisah. Namun sekarang, semua yang tampak sederhana itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan bagi Cynthia. Sepeda tua yang tadi ia hina, kini terasa seperti simbol dari sesuatu yang tidak pernah mampu ia pahami. Kesederhanaan Aldo bukan karena ketidakmampuan. Bukan karena kemiskinan. Bukan karena kegagalan. Melainkan pilihan. Pilihan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh Cynthia. Karena selama ini ia terlalu sibuk menilai dari luar. Terlalu sibuk memuja kemewahan. Terlalu sibuk merasa lebih tinggi. Dan sekarang, semua itu runtuh hanya dalam beberapa menit. Tidak tersisa. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menutupi malu. Tidak ada alasan yang mampu menyelamatkannya dari kenyataan bahwa ia baru saja memamerkan mobil milik Aldo, menghina Aldo dengan penuh kesombongan, lalu menjatuhkan harga dirinya sendiri di hadapan begitu banyak orang. Langit semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Udara sore berubah lebih dingin, tetapi bagi Cynthia, yang terasa justru panas yang membakar wajahnya. Panas karena malu. Panas karena hancur. Panas karena baru sadar, selama ini yang miskin bukan Aldo. Melainkan dirinya. Miskin hati. Miskin cara berpikir. Miskin rasa hormat. Miskin mata untuk melihat manusia dengan benar. Aldo. Suara itu nyaris tidak terdengar. Patah. Lemah. Bergetar. Aldo menatapnya, tanpa menjawab. Cynthia berusaha menelan ludah, tetapi tenggorokannya seperti terkunci. Dadanya sesak. Ia ingin bicara, tetapi setiap kata yang hendak keluar terasa seperti duri yang melukai mulutnya sendiri. Aku, katanya lagi, namun suaranya kembali pecah. Air matanya jatuh semakin deras. Ia menunduk, lalu menutup mulutnya dengan tangan, seolah ingin menahan tangis yang terus memaksa keluar. Bahunya bergetar. Kakinya sedikit goyah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Bukan kecil di hadapan uang. Bukan kecil di hadapan jabatan. Tapi kecil di hadapan kebenaran. Aldo tidak mengucapkan apa-apa. Dan diamnya Aldo justru terasa lebih berat daripada 1000 kata. Karena diam itu seperti cermin besar yang memantulkan semua kesalahan Cynthia dengan sangat jelas. Semua hinaan yang tadi ia lontarkan. Kini terdengar kembali di kepalanya. Masih jelas. Masih tajam. Masih memalukan. Masih pakai sepeda rongsokan itu? Kamu benar-benar gak punya harga diri. Kamu itu miskin, gak punya masa depan. Aku capek bawa beban kayak kamu. Kamu gak layak jadi pasangan aku. Kamu itu rendah. Serendah itu. Satu persatu. Menghantam balik dirinya sendiri.
Dan sekarang, setiap kalimat itu terasa seperti tamparan yang ia berikan pada wajahnya sendiri. Aldo menarik napas pelan. Ia sebenarnya sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Ia tidak berniat memperpanjang semua ini. Tidak ada yang perlu dibalas. Tidak ada yang perlu dibuktikan lagi. Kebenaran sudah berdiri di antara mereka, terang dan telanjang. Cynthia telah melihat semuanya. Orang-orang di sekitar pun telah mengerti. Tidak ada lagi yang harus ia katakan. Namun sebelum ia sempat memutuskan untuk pergi, suara langkah cepat terdengar dari arah parkiran. Tergesa. Cepat. Seolah seseorang sedang mencari. Beberapa orang menoleh. Aldo pun mengalihkan pandangannya. Seorang wanita muda datang dengan napas sedikit terengah. Wajahnya cantik, bersih, dan tenang, tetapi matanya menunjukkan kekhawatiran. Ia mengenakan pakaian sederhana yang elegan, membawa tas kecil di tangannya, lalu berhenti tepat di dekat Aldo. Wanita muda itu menatap Aldo lebih dulu. "Aku terlambat?" tanyanya pelan. Suara itu lembut. Tidak meninggi. Tidak dibuat-buat. Hanya penuh perhatian. Aldo menatapnya sesaat, lalu menggeleng tipis. "Tidak," jawabnya singkat. Wanita muda itu menghela napas lega, lalu matanya perlahan beralih kepada Cynthia. Tatapannya berubah. Bukan kasar, tapi tegas. Ia langsung menangkap situasi yang baru saja terjadi. Wajah Cynthia yang basah oleh air mata. Kerumunan orang. Tatapan-tatapan penasaran. Dan mobil sporty merah yang terparkir dengan aura malu yang kini begitu jelas. Wanita muda itu adalah kekasih Aldo sekarang. Seseorang yang tidak pernah menuntut Aldo harus tampak mewah. Seseorang yang mengenal Aldo bukan dari kendaraan, bukan dari pakaian, bukan dari tampilan luar. Tetapi dari isi hatinya. Dari keteguhan sikapnya. Dari cara ia memandang hidup. Dari cara ia menjaga orang-orang di sekitarnya. Ia berdiri di sisi Aldo, lalu menatap Cynthia cukup lama. Tidak dengan kebencian. Tidak pula dengan ejekan. Tetapi dengan tatapan orang yang sangat tahu bahwa seseorang di hadapannya baru saja melakukan kesalahan besar. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Pelan. Sebelum Aldo menjawab, Cynthia justru mundur satu langkah. Wajahnya semakin panik. Ia tidak siap menghadapi wanita muda lain di sisi Aldo. Lebih dari itu, ia tidak siap melihat betapa tenangnya wanita muda itu berdiri di dekat Aldo. Tanpa malu. Tanpa ragu. Tanpa merasa perlu membuktikan apapun. Karena dari cara wanita muda itu memandang Aldo saja, Cynthia langsung tahu satu hal. Wanita muda itu sangat menghormati Aldo. Sesuatu yang dulu tidak pernah bisa ia lakukan. Aldo tidak langsung menjelaskan. Namun wanita muda itu tampaknya sudah membaca cukup banyak dari suasana yang ada. Ia menoleh lagi ke arah Cynthia. Memperhatikan air mata di wajahnya, lalu memandang mobil merah itu sebentar. Setelah itu, ia berbicara. Kalau benar tadi ada kata-kata yang merendahkan Aldo, katanya dengan nada sangat terkendali, maka saya ingin mendengar permintaan maaf yang pantas. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah. Justru itu yang membuatnya sangat kuat. Cynthia menatap wanita muda itu dengan napas memburu. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Pikirannya kacau. Harga dirinya sudah hancur. Dan sekarang, ia harus meminta maaf. Di depan Aldo. Di depan wanita muda yang kini ada di sisi Aldo. Di depan orang-orang yang tadi mendengar semua hinaannya. Tidak ada yang lebih memalukan dari itu. Namun tidak ada jalan lain. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua yang terjadi ini adalah akibat dari mulut dan kesombongannya sendiri. "Aku," suaranya bergetar. "Aku minta maaf." Tidak ada jawaban. Tidak ada perubahan di wajah Aldo. Dan keheningan itu membuat Cynthia sadar bahwa maaf seperti itu terlalu kecil. Terlalu dangkal. Terlalu terlambat.
Air matanya kembali mengalir deras. Ia memejamkan mata sejenak, seolah memaksa dirinya untuk jujur. Lalu ia membuka mata itu lagi, menatap Aldo dengan wajah hancur. "Aku minta maaf, Aldo," katanya kali ini. Lebih jelas, walau suaranya patah-patah. "Aku salah. Aku salah besar." Aldo tetap diam. Cynthia menggigit bibirnya sendiri, lalu melanjutkan. "Aku tadi menghina kamu. Aku merendahkan kamu. Aku bilang kamu miskin. Aku bilang kamu gak punya masa depan. Aku bilang kamu gak layak." Ia menutup mulutnya lagi, tangisnya semakin berat. "Aku ngomong hal-hal yang kejam, dan aku sadar sekarang, semuanya keluar cuma karena aku sombong." Ia menunduk dalam-dalam. Sombong, dangkal, dan bodoh. Wajahnya basah total. Riasannya mulai luntur. Kesempurnaan penampilan yang tadi begitu ia banggakan kini tidak berarti apa-apa. "Aku terlalu menilai kamu dari apa yang kelihatan," lanjutnya. "Aku lihat sepeda kamu, pakaian kamu, cara kamu datang, lalu aku merasa lebih tinggi. Aku merasa aku berhak meremehkan kamu. Aku merasa aku sudah menang dalam hidup hanya karena aku tampak lebih mewah." Ia tertawa kecil, tetapi tawa itu pahit dan menyedihkan. Padahal yang mewah itu bukan hidupku, cuma penampilanku. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan dosa yang selama ini terkunci. "Aku bilang kamu rendah," katanya lagi. "Padahal yang rendah itu hati aku. Aku bilang kamu gak punya harga diri, padahal tadi aku sendiri yang kehilangan harga diri karena mulutku. Aku bilang kamu miskin, padahal aku yang miskin adab. Aku miskin cara memandang orang. Aku miskin rasa syukur. Aku miskin rasa hormat." Orang-orang di sekitar masih diam. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi tawa. Suasana berubah menjadi sangat hening, sangat berat, sangat manusiawi. Semua orang bisa melihat bahwa di depan mereka, seseorang sedang benar-benar runtuh. Namun Aldo masih tidak bicara. Bukan untuk menyiksa, melainkan karena beberapa luka memang tidak langsung punya jawaban. Cynthia mengangkat wajahnya lagi, menatap Aldo dengan air mata yang terus jatuh. "Aku dulu ninggalin kamu karena aku pikir kamu gak bisa bikin hidupku naik," katanya. "Aku malu punya pasangan yang sederhana. Aku malu kalau harus terlihat biasa. Aku pengin sesuatu yang bisa dipamerkan. Aku pengin terlihat berhasil. Dan karena itu, aku buang kamu begitu saja." Ia terisak. "Aku buang orang yang tulus." Kata-kata itu seperti menusuk dirinya sendiri. "Aku buang orang yang baik." Tiba-tiba tangisnya membesar. "Aku buang orang yang sebenarnya lebih bernilai dari siapapun yang pernah datang dalam hidupku." Dadanya naik turun tajam. Ia tidak lagi peduli kepada orang-orang yang melihat. Tidak peduli make-up-nya berantakan. Tidak peduli suaranya patah. Semua kebanggaan palsu itu telah mati. "Aku minta maaf," katanya lagi. "Aku benar-benar minta maaf. Bukan karena kamu ternyata sukses. Bukan karena kamu punya perusahaan. Bukan karena mobil itu milik kamu." Ia menarik napas terputus-putus. "Tapi karena aku sadar, bahkan kalaupun semua itu gak kamu punya, aku tetap salah. Tetap jahat. Tetap keterlaluan." Kalimat itu membuat Aldo akhirnya sedikit mengangkat pandangannya. Itu pertama kalinya, sejak semuanya terbongkar, ia melihat Cynthia berbicara dengan benar-benar jujur. Wanita muda di samping Aldo juga diam. Ia memperhatikan Cynthia dengan mata yang lebih lembut, meskipun tetap tegas. Namun Cynthia belum selesai. Ia menatap Aldo seperti seseorang yang tahu ia tidak layak dimaafkan, tetapi tetap memohon karena tidak sanggup menanggung penyesalan itu sendirian. "Aldo," katanya lirih, "aku tahu aku gak berhak minta apa-apa. Aku tahu aku udah melukai kamu. Aku tahu kata-kataku tadi bukan cuma hinaan sesaat. Itu penghinaan yang menusuk harga diri kamu." Ia menunduk lagi. "Dan mungkin, juga penghinaan pada semua perjuangan kamu yang gak pernah aku pahami." Ia menangis lebih pelan sekarang. Tangis yang dalam. Tangis yang tidak lagi histeris, tetapi hancur. "Aku malu sama diriku sendiri," katanya.
Malu sekali. Bahkan untuk menatap kamu saja aku malu. Aldo memejamkan mata sejenak. Kenangan lama muncul lagi. Wajah Cynthia yang dulu tertawa bersamanya. Hari-hari ketika mereka berjalan tanpa banyak uang, tetapi tetap bisa merasa cukup. Saat-saat ketika ia pernah membayangkan masa depan bersama wanita itu. Semua itu seperti datang lalu pergi lagi. Membawa sisa rasa yang tidak mudah dijelaskan. Bukan cinta. Bukan juga benci. Hanya sisa luka yang pernah dalam, lalu mengering, lalu hari ini disentuh lagi. Aldo membuka matanya perlahan. Ia menatap Cynthia. Lama. Sangat lama. Lalu akhirnya ia berbicara. Pelan. Jelas. Permintaan maaf tidak selalu menghapus luka. Kalimat itu membuat Cynthia menahan napas. Tapi permintaan maaf yang jujur, lanjut. Aldo, setidaknya menunjukkan bahwa seseorang masih punya hati untuk menyadari dosanya. Air mata Cynthia kembali jatuh. Aldo memandangnya tanpa kebencian. Aku tidak membenci kamu, Cynthia, katanya. Tapi bukan berarti aku baik-baik saja dengan semua yang kamu lakukan. Cynthia menutup mulutnya dengan tangan. Menangis. Aldo melanjutkan. Kamu tadi bukan cuma menghina aku. Suaranya tetap tenang, tetapi setiap katanya terasa sangat dalam. Kamu menghina hidup sederhana. Kamu menghina perjuangan. Kamu menghina orang berdasarkan tampilan. Dan yang paling parah, kamu menghina versi diriku yang dulu pernah tulus mencintai kamu. Kalimat terakhir itu menghantam Cynthia. Dengan keras. Ia menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar. Karena itulah inti dari semua ini. Bukan soal mobil. Bukan soal perusahaan. Bukan soal status. Melainkan tentang ketulusan yang dulu pernah ia injak begitu saja. Tentang cinta yang dulu datang dengan jujur, tetapi ia balas dengan gengsi. Tentang seseorang yang pernah menerima dirinya apa adanya, tetapi ia tolak hanya karena merasa dunia luar lebih penting. Wanita muda di sisi Aldo menatap Aldo dengan penuh pengertian. Ia tidak menyela. Ia tahu ini bukan saatnya. Ini adalah bagian dari masa lalu Aldo yang harus selesai dengan cara yang benar. Aldo menghela napas. Lalu menoleh sedikit ke arah wanita muda itu. Tatapannya berubah lembut. Hangat. Tenang. Setelah itu, ia kembali memandang Cynthia. Dan sekarang, katanya pelan, aku sudah punya hidupku sendiri. Cynthia mengangkat wajahnya perlahan. Ia melihat bagaimana Aldo berdiri tegak, sederhana, tetapi utuh. Ia melihat wanita muda di sampingnya yang berdiri dengan penuh hormat. Dan pada saat itu, sebuah kebenaran pahit benar-benar menusuk dadanya. Aldo tidak hanya berhasil. Aldo juga bahagia. Tanpa dirinya. Bahkan mungkin, justru lebih bahagia karena dirinya sudah tidak ada lagi. Penyesalan Cynthia berubah menjadi rasa sesak yang lebih menyakitkan. Karena kini ia sadar, kehilangan terbesarnya bukan perusahaan itu, bukan mobil itu, bukan status itu. Melainkan Aldo. Orang yang pernah ia anggap biasa, tetapi ternyata luar biasa. Orang yang pernah ia anggap beban, tetapi ternyata adalah anugerah. Orang yang pernah ia remehkan, tetapi ternyata memiliki kedalaman yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Aku tahu, kata Cynthia dengan suara yang nyaris habis. Aku tahu aku sudah kehilangan semuanya. Aldo tidak menjawab. Cynthia tertawa kecil dengan tangis yang pahit. Lucu ya, katanya. Dulu aku ninggalin kamu karena takut hidup susah. Sekarang aku berdiri di depan kamu dengan rasa malu yang jauh lebih menyakitkan dari semua kesusahan yang pernah aku bayangkan. Ia memejamkan mata, lalu berkata pelan. Ternyata yang paling miskin itu memang bukan orang yang naik sepeda. Tapi orang yang hatinya kosong. Aldo mendengar itu. Dan dalam diam, ia mengakui bahwa akhirnya Cynthia benar-benar melihat dirinya sendiri. Namun melihat tidak selalu berarti bisa kembali. Memahami tidak selalu berarti diberi kesempatan ulang. Menyesal tidak selalu berarti waktu mau berputar. Beberapa pintu, ketika ditutup oleh kesombongan, memang tidak akan terbuka lagi.
Aldo melangkah satu langkah mendekati sepedanya. Gerakan kecil itu membuat Cynthia panik. "Aldo," panggilnya cepat. Aldo berhenti, tetapi tidak menoleh sepenuhnya. Cynthia menatap punggungnya dengan mata basah. "Aku tahu aku gak bisa minta kamu balik," katanya. "Aku tahu aku gak pantas. Tapi, tolong, jangan benci aku seumur hidup." Suasana kembali sangat sunyi. Kalimat itu terasa sangat manusiawi. Sangat rapuh. Aldo menutup mata sejenak. Lalu menjawab tanpa menoleh. "Aku tidak akan hidup membawa benci." Cynthia menangis lega sekaligus semakin hancur. Karena jawaban itu baik. Terlalu baik. Dan justru karena itu, penyesalannya bertambah besar. Aldo akhirnya menoleh lagi. Tatapannya tenang. "Namun memaafkan," katanya, "tidak berarti mengembalikan orang yang pernah pergi dengan merendahkan." Air mata Cynthia jatuh tanpa henti. Ia mengangguk pelan. "Mengerti. Benar-benar mengerti. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada tempat lagi di hidup Aldo untuk dirinya. Dan itu adil. Sangat adil. Karena beberapa kesalahan memang tidak dihukum dengan amarah, melainkan dengan kehilangan. Kehilangan yang permanen. Kehilangan yang akan selalu terasa setiap kali ia mengingat hari ini." Wanita muda di samping Aldo lalu maju sedikit. Ia menatap Cynthia, dan kali ini suaranya lebih lembut. "Jadikan ini pelajaran," katanya. "Jangan pernah lagi menilai manusia dari kendaraan, pakaian, atau apa yang tampak. Karena seringkali, yang paling sederhana justru yang paling berharga." Cynthia menunduk. "Iya," jawabnya lirih. "Aku akan ingat itu." Wanita muda itu mengangguk tipis. Tidak menghakimi lagi. Tidak juga menyindir. Karena semua yang perlu disadari, sudah disadari oleh Cynthia sendiri. Aldo kemudian menggenggam setang sepedanya. Ia menatap Cynthia untuk terakhir kali dalam babak hidup itu. Di mata pria itu tidak ada dendam. Hanya ketegasan. Ketegasan orang yang sudah selesai. "Jaga ucapanmu mulai sekarang," katanya pelan. Karena satu mulut yang sombong bisa menghancurkan kehormatan pemiliknya sendiri. Cynthia menangis dalam diam. Aldo melanjutkan. "Dan jangan pernah menghina kehidupan orang lain hanya karena menurutmu hidupmu terlihat lebih tinggi. Sebab kadang, yang paling tinggi di mata manusia, justru paling rendah nilainya di hadapan kebenaran." Kalimat itu menutup semuanya. Tidak keras. Tidak meledak. Tapi sangat dalam. Sangat bersih. Sangat final. Aldo lalu mengangguk tipis kepada Cynthia. Bukan salam rindu. Bukan tanda ingin kembali. Hanya penutup. Penutup dari sesuatu yang pernah ada, lalu hancur oleh gengsi, lalu resmi berakhir oleh kesadaran yang datang terlambat. Setelah itu, ia menoleh kepada wanita muda di sisinya. Tatapan mereka bertemu. Tenang. Hangat. Penuh pengertian. Tanpa banyak kata, wanita muda itu berjalan bersama Aldo. Bukan di depan. Bukan di belakang. Tetapi di sampingnya. Sejajar. Seimbang. Seperti itulah seharusnya seseorang hadir dalam hidup orang yang ia cintai. Aldo mulai menuntun sepedanya. Bukan karena ia ingin pamer kerendahan hati. Bukan karena ia ingin meninggalkan kesan. Tetapi karena memang begitulah dirinya. Sederhana. Tenang. Tidak haus pengakuan. Dan justru karena itu, ia menjadi begitu tinggi. Cynthia berdiri mematung, melihat mereka pergi. Langkah demi langkah. Semakin jauh. Semakin kecil. Namun anehnya, justru dari kejauhan itulah Aldo terlihat semakin besar di matanya. Bukan sebagai mantan. Bukan sebagai pria kaya. Bukan sebagai pemilik perusahaan. Tetapi sebagai manusia yang pernah ia miliki, lalu ia sia-siakan. Itulah luka yang sesungguhnya. Bukan karena Aldo sukses. Melainkan karena Aldo pernah tulus. Dan ketulusan seperti itu tidak datang dua kali. Mobil sporty merah itu masih terparkir di sana, berkilau di bawah lampu jalan. Tadi, kendaraan itu adalah lambang kebanggaan Cynthia. Sekarang,
Kendaraan itu justru terasa seperti saksi bisu dari kehancuran kesombongannya. Ia menatap mobil itu lama. Lalu tertawa kecil di tengah tangisnya sendiri. Betapa ironis. Ia tadi merasa tinggi karena berdiri di samping mobil mewah. Padahal pada saat yang sama, ia sedang berdiri di titik paling rendah dalam hidupnya. Sementara Aldo datang dengan sepeda tua, namun pulang membawa martabat. Langit malam akhirnya benar-benar turun. Suara kota kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai bubar. Kafe kembali sibuk. Jalanan kembali penuh kendaraan. Seolah dunia tidak peduli bahwa barusan ada hati yang patah, harga diri yang runtuh, dan sebuah pelajaran besar yang baru saja lahir di tepi trotoar. Namun bagi Cynthia, malam itu akan tinggal selamanya. Malam ketika ia belajar bahwa kesalahan terbesar bukan memilih kemewahan, melainkan menghina ketulusan. Malam ketika ia sadar bahwa manusia tidak pernah bisa diukur dari apa yang ia pakai, apa yang ia bawa, atau apa yang tampak di luar. Malam ketika ia tahu, penghinaan bisa kembali kepada orang yang mengucapkannya, dengan cara yang jauh lebih menyakitkan. Dan malam ketika ia harus menerima bahwa permintaan maafnya didengar, tetapi tidak mampu mengembalikan apa yang sudah ia hancurkan. Ia mengusap air matanya, meski percuma, karena tangis itu terus turun. Lalu dengan langkah lemah, ia berbalik menuju mobil itu. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena tubuhnya lelah, tetapi karena hatinya penuh. Penuh malu. Penuh sesal. Penuh kehilangan. Sebelum membuka pintu mobil, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah jalan tempat Aldo dan wanita muda itu menghilang. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Hanya lampu jalan, angin malam, dan ruang kosong yang terasa sangat luas. Cynthia menunduk, lalu berbisik pelan, seolah hanya malam yang boleh mendengarnya. Aku terlambat, Aldo. Tidak ada jawaban. Memang tidak akan pernah ada. Karena beberapa orang datang dalam hidup untuk dicintai. Beberapa datang untuk diuji. Dan beberapa, seperti Aldo, datang sebagai anugerah yang hanya disadari nilainya setelah hilang. Cynthia masuk ke dalam mobil dengan tangan gemetar. Ia duduk di kursi pengemudi, memandang setir di depannya, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah lagi, lebih sunyi kali ini, lebih dalam, lebih sepi. Di luar, kota terus berjalan. Di dalam mobil itu, seorang wanita muda sedang duduk bersama penyesalan yang mungkin akan menemaninya sangat lama. Dan di tempat lain, Aldo berjalan ke depan. Bukan untuk membuktikan siapa dirinya, tetapi karena ia memang tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Malam itu, yang pergi bukan hanya Aldo, tetapi juga seluruh kesempatan yang pernah dimiliki Cynthia untuk tetap berada di sisi pria yang tulus. Dan begitulah semuanya berakhir. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan balas dendam. Bukan dengan penghinaan yang dibalas penghinaan. Melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kebenaran. Keteguhan. Dan kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Terkadang, hidup sengaja mempertemukan kita dengan seseorang yang terlihat biasa, sederhana, dan jauh dari gemerlap dunia. Namun justru dari merekalah kita belajar, bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh apa yang ia pakai, apa yang ia kendarai, atau seberapa mewah penampilannya. Ada hati yang tulus di balik kesederhanaan. Ada perjuangan yang diam-diam besar di balik penampilan yang tak istimewa. Dan ada luka yang sangat dalam, ketika ketulusan itu justru dibalas dengan hinaan, kesombongan, dan penilaian yang begitu rendah. Kisah ini mengingatkan kita, jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena hari ini ia tampak kecil di mata kita. Sebab roda kehidupan bisa berputar, dan penyesalan yang datang terlambat seringkali menjadi luka yang paling menyakitkan. Cerita ini hanyalah kisah fiktif yang dibuat untuk memberikan inspirasi, pelajaran hidup, dan hikmah bagi kita semua. Jika terdapat kesamaan nama, tokoh, maupun kejadian, itu semata-mata hanyalah kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Dukung terus channel Mutiara Kisah dengan cara klik subscribe sekarang juga, karena masih banyak kisah penuh pelajaran hidup yang siap membuka mata dan hati kita.